Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di mana saja berada. Kita masuk dalam renungan mingguan Gereja Toraja episode 11 Oktober 2020 dengan tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan utama perenungan kita pada hari Minggu ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah dengan dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh bahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, lalu melakukannya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan di mana saja berada, bagaimana
model, karakter, dan sikap iman orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan? Mari kita simak firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan dari pembacaan kita ini. 1. Mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dengan benar. Mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dengan benar. Bayangkan saudara-saudara, sekalipun bangsa Israel telah rusak lakunya dan telah menyimpang dari jalan yang Tuhan perintahkan kepada mereka, di mana mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka telah sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat 7-8. Dan sekalipun Tuhan telah menyampaikan kepada Musa bahwa bangsa Israel adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap mereka dan akan membinasakan mereka. Tetapi Musa akan dibuat oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Ayat 9-10. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan dengan berbagai alasan. Mengapa Tuhan murka terhadap umatnya yang telah dibawa dengan kekuatan tangannya sendiri dari Mesir? Mengapa orang Mesir akan berkata bahwa Tuhan membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka dan membunuh mereka di gunung serta membinasakan mereka di bumi? Musa mengajak Tuhan untuk berbalik dari murka yang menyala-nyala dan menyesal karena malapetaka yang hendak akan didatangkan. Musa mengajak Tuhan untuk mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel untuk memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seluruh negeri yang akan diberikan sebagai milik selamanya. Hasilnya bagaimana saudara-saudara? Ayat 14 jelas. Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan mendengar permohonan Musa. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa Musa berani berdialog melunakkan hati Tuhan yang sedang dalam murka yang bernyala-nyala itu? Karena Musa mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dengan benar. Jadi, jika kita, ibu bapak dan saudara-saudara, sungguh-sungguh mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dengan benar, maka kita dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, tipe dan karakter orang yang hidup dalam kemurahan Allah adalah mendengar dan taat kepada perintah Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dengan kasih yang tulus dan benar. Ketika umat Israel telah melakukan penyimpangan dari jalan yang diperintahkan oleh Tuhan dengan membuat anak lembu tuangan dan menyembah sebagai Allah, Tuhan memanggil Musa dan menyuruhnya turun untuk menuntun umat yang telah menyimpang itu kembali kepada jalan yang benar. Sekalipun sungguh menyakitkan hati Musa atas segala dosa yang dilakukan umat itu dan menimbulkan banyak korban, bahkan korban jiwa sekitar 3.000 orang yang diperlakukan oleh Bani Lewi atas perintah Musa. Ayat 28. Namun pada akhirnya Musa kembali menghadap Tuhan dan memohon pengampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Bahkan lebih dari itu, Musa rela mempertaruhkan diri dengan merelakan namanya dihapus dari kitab yang ditulis Tuhan apabila Tuhan tidak mau mengampuni umatnya. Ayat 32. Mengapa Musa rela berkata demikian, saudara-saudara? Itulah bukti tipe orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Pemimpin yang rela berkorban, siap mendengar dan taat kepada perintah Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dengan kasih yang tulus. Terakhir, ketiga, memiliki kepedulian dan sikap menjadi dan siap menjadi berkat menyalurkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Musa yang telah menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara, sejak masa kecilnya, ketika pembunuhan massal bayi laki-laki bagi orang Israel di Mesir, Musa diselamatkan secara luar biasa
dengan kisah yang unik oleh putri Firaun. Ketika Musa akan dibunuh oleh Firaun karena kasus membela orang Israel dalam perkelahian dengan orang Mesir, sehingga membunuh orang Mesir, akhirnya melarikan diri ke Midian dan menikah dengan putri seorang nabi Tuhan bernama Yitro, dan menjadi gembala baginya sampai Musa dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin membebaskan umatnya. Dalam penghayatan kasih Allah yang luar biasa itu, saudara-saudara, Musa ketika ditawari oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar dan umat Israel yang dipimpinnya itu dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, apa jadinya Musa? Apa yang dikatakan Musa? Respon Musa bagaimana? Musa menolak untuk menyenangkan dan membesarkan dirinya sendiri. Ia memiliki kepedulian dan cinta kasih terhadap bangsanya. Musa menentukan sikap untuk melunakkan hati Allah dan menyalurkan kasih dan kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita sekalian, saudara-saudara? Apakah kita sudah mengenal kasih dan kemurahan Tuhan dengan benar? Apakah kita bersedia mendengar dan taat kepada perintah Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun dengan kasih yang tulus dan murni? Dan apakah kita siap menjadi berkat, menyalurkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Kiranya Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh mengubah hati kami, sungguh-sungguh berkuasa atas pola hidup kami, menjadikan kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan ibadah kita dalam Minggu episode 11 Oktober 2020. Tuhan memberkati kita semua dalam mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Menjadi umat yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati.